Pak, kira-kira berapa motong sehari? 1.000. Wah, baca bismillah bisa nggak coba? Panitia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya bapak nih. Nah, Nama saya Muhammad Ali Subarkah. Kelahirannya mungkin sudah hampir setengah abad. Doakan semoga kami sehat, panjang umur, bisa memberikan wawasan kepada santri-santri yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kami pernah bekerja di salah satu perusahaan besar, yaitu di tempat daging. Ya, bagaimana cara proses daging, bagaimana hasil daging yang ketika kita proses itu bisa menjadikan tubuh kita sehat, kuat, bagus. Ya. Ternyata ada pelajarannya yang harus dipelajari. Nah, tentunya tadi sudah disinggung perihal kenapa santri-santri itu harus makan makanan yang disembelihnya sesuai dengan syariat. Karena begitu banyak pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia tidak diutamakan makannya itu hasil dari penyembelihan di pondok pesantren sendiri, tetapi lebih banyak membeli makannya di luar. Betul nggak Kiai kira-kira? Betul. Suatu gagasan yang perlu diketahui, ya, Abi Aden, bisa kemungkinan besar dari setiap pondok menjadi real contoh dari pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Tangerang atau wilayah Banten ini. Setiap apa yang disembelih itu dimakan oleh santri secara langsung. Jadi tidak lagi untuk makan beli ayam yang ada di luar dari pondok pesantren. Seperti Manahijus Sadat, ya. Manahijus Sadat itu pondok pesantrennya menyediakan makan yang disiapkan oleh pondok itu sendiri, dipotong oleh pondok itu sendiri, diproses oleh pondok itu sendiri, yang makan santri. Insya Allah kehalal-halalannya dijamin. Dia sembari merokok, sembari motong ayamnya di itu tuh. Tuh. Dilempar, tuh adabnya seperti itu. Khawatir nih yang makan anak pondok dipotongnya seperti ini. Nah, nih orangnya sembari ngerokok, sembari motong. Kira-kira waktu merokok ini mengucap basmalah sembari ngerokok. Ini bukti nyata. Bukan saya mengada-ngada, tapi nyata. Di luaran sana seperti itu banyak sekali. Kita nggak tahu di wilayah Banten atau di Cilegon ini seperti mungkin ada hal yang sama seperti video ini yang ditampilkan. Ada tuh lagi videonya di bawah. Ini yang langsung udah habis motong sembari merokok masuk langsung ke air panas. Lihat, kira-kira sembari ngerokok baca basmalah enggak? Lah ini yang makan umat muslim seluruh Indonesia. Masuk panci, Sat. Matinya karena dipotong atau karena masuk air? Kelelep matinya. Hewan yang mati dalam air termasuk kecuali ikan kalau dari laut diangkat ke darat mati. Dagingnya halal apa haram? Ikan. Ikan mau ditusuk, mau mati diangkat dari laut, dagingnya ayamnya masih hidup tapi sudah dipotong. Harapan kami jadi mungkin langkah ke depan dari pondok pesantren Ibnu Sam bisa menyediakan membeli ayam dipotong sendiri dikonsumsi oleh santri-santri agar nanti ke depannya santri daya hafalnya lebih kuat. Amin. Tadi dibilang Kiai berbuat ihsanlah terhadap hewan. Sembelihnya secepatlah sembelihlah secepat-cepatnya menyembelih. Nah, ini kira-kira nyembelihnya cepat apa enggak? Lambat apa enggak?
Mungkin bisa jadi dari yayasan atau dari luar disembelih sapinya dihadiahkan buat pondok. Makannya seperti ini mau nggak? Kalau tahu, kalau nggak tahu Nah, coba kakinya seperti itu, injak ini sapi, setelah itu bacoknya. Nah, setelah bacok dijilatlah bagian ini yang terjadi di Indonesia. Kira-kira perlu nggak sih edukasi terhadap penyembelihan di Indonesia? Perlu. Ini di luar negeri, Dek. Di luar negeri ini banyak membuka peluang pekerja dari Indonesia. Syaratnya ada yang syaratnya mereka beragama Islam, mereka bisa menghafal 30 juz. Ya. Yang dicari bisa berbahasa Inggris, terus mau bekerja di luar Indonesia. Gajinya mau tahu nggak? Gajinya kurang lebih hampir 45 juta sampai 60 juta. Ini peluang besar buat anak-anak santri yang memang notabene-nya kan santri di apa namanya? Dicari kualifikasinya santri yang punya motivasi semangat mau mengajar, dia mau berkebun, dia mau bertani, dia mau masuk ke ranah dari penyembelihan. Ini peluang besar buat para santri sebetulnya. Kenapa sih visi dan misinya Juleha? Mengedukasi praktisi, ya, menyembelih dalam hal menerapkan penyembelihan yang syar'i. Kira-kira dari video tadi itu nyembelihnya sesuai nggak dari tuntunan Rasul? Nyembelihnya pakai celana pendek. Ada yang nyembelih sembari ngerokok. Kira-kira nyembelih sembari ngerokok baca bismillah nggak? Tuh. Saya pernah tanya juga, Mas, satu hari sembelih berapa ekor ayam? 650 ekor satu hari. Saya nanya, dia nanya, saya tanyanya, dia bareng rokok. Mas, satu hari berapa ekor menyembelihnya? 650 ekor. Tapi ini sembari motong. 650 ekor ini sembari motong sembari motong ayam. Kira-kira baca bismillah nggak? Dek, kira-kira baca bismillah nggak? Lagi gini, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah bareng rokok, bisa nggak kira-kira? Lah kita ngomong apa aja nggak bisa, apaan? Apa? Nggak bisa. Apalagi baca bismillah bareng rokok. Lihat tadi itu video sebagai contoh. Mudah-mudahan anak-anak pondok santri Ibnu Sam tidak memakan makanan yang subhat, yang tidak tahu kehalalannya, ya. Kedua, misi menciptakan para juru sembelih halal yang profesional dan handal dalam rangka menjaga mutu hasil penyembelihan yang sesuai dengan syariat memiliki standar produk yang halal, aman, sehat, utuh dan halal. Ini menjadi satu standarisasi penting, Pak Kiai, bahwa apa yang kita berikan kepada mungkin besar anak-anak santri, anak-anak pondok itu harus terjamin dari halnya pada saat proses disembelihnya. Aman, barangnya itu tidak tercampur dalam makanan yang tidak dihalalkan. Utuh, hewannya memang benar-benar utuh. Dikhawatirkan di pasar nih, hewan yang sudah mati dipotong dijual tiren. Ini banyak terjadi, ya. Yang terakhir, sehat. Ayamnya kalau waktu dipotong itu apa benar ayam yang masih hidup atau yang sudah mati. Ini banyak tersebar di pasaran, ayam mati pun dijual. Sayang, dia sudah beli di pasar, dia sudah beli di agen, dia mau jual ke pasar, dia potong dengan cara yang tidak Pak, kira-kira berapa motong sehari? 1.000. Wah, baca bismillah bisa nggak coba? Nggak bisa. Bagaimana hal ini terjadi di pasar? Kira-kira gitu Pak Ustadz. Jadi mau nggak sih kira-kira di pondok ini beli ayam hidup dipotong sendiri?
lebih enak, lebih nikmat. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya. Kurangnya raratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti